Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-9 di mata kuliah Audit 1, kita akan membahas mengenai bukti audit dan kertas kerja audit. Silahkan disimak slide berikut. Bukti audit ini adalah bukti yang dikumpulkan dan diuji oleh auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku. Di sini ada terdiri dari dua bukti audit, yaitu bukti pembukuan, yaitu seperti jurnal, buku pembantu, buku besar, dan yang kedua adalah bukti pendukung, seperti bukti transaksi dan bukti-bukti pendukung pembukuan yang lain. Bukti audit itu harus bersifat kompeten atau ketetapan bukti. Di sini dalam jumlah yang cukup untuk menjamin pencapaian tujuan audit secara efektif sehingga dapat memberikan opini auditor dengan tepat. Kemudian di sini kompetensi atau ketepatan bukti di sini itu berhubungan dengan kualitas bukti. Sedangkan kecukupan bukti itu berhubungan dengan jumlah atau kuantitas dari bukti tersebut. Kompetensi bukti atau ketepatan bukti ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 5 faktor yang mempengaruhi kompetensi, yaitu yang pertama relevansi bukti, yang kedua sumber bukti, yang ketiga kemutakhiran bukti, yang keempat objektivitas bukti, dan yang kelima adalah sirkulasi bukti. Di slide berikut tersajikan tabel mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi bukti. Ini bisa dilihat dari apakah kurang kompeten, faktor kompetensi, dan lebih kompeten. Bisa kalian simak di slide ini. Faktor dari sirkulasi bukti ini bisa dinilai apakah bukti tersebut lebih kompeten atau kurang kompeten itu dari beberapa penilaian. Yang pertama, bukti dari luar yang dikirim langsung ke auditor. Yang kedua, bukti dari luar yang diarsip oleh klien. Yang ketiga, bukti intern yang dikirim ke pihak luar. Dan terakhir, bukti intern yang tidak beredar di luar perusahaan. Selanjutnya mengenai kecukupan bukti. Di sini kecukupan bukti dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu potensi salah saji. Ini dipengaruhi oleh risiko bawaan dan risiko pengendalian serta materialitas salah saji. Yang kedua, pertimbangan ekonomis, itu penambahan sampel dipandang tidak akan mempengaruhi kesimpulan auditor. Yang ketiga, variabilitas atau heterogenitas populasi dari bukti tersebut. Selanjutnya, apa itu risiko bawaan, risiko pengendalian, dan materialitas salah saji? Risiko bawaan adalah risiko salah saji yang disebabkan oleh karakteristik objek audit, bukan karena kelemahan dari sistem pengendalian. Contoh, kesalahan karena faktor kerumitan standar akuntansi, dan faktor volume transaksi, dan seterusnya. Kemudian, risiko pengendalian adalah risiko salah saji yang disebabkan oleh kegagalan sistem pengendalian dalam mencegah dan mendeteksi salah saji dengan segera. Yang ketiga, yaitu materialitas salah saji. Ada ukuran tingkat kesalahan yang mempengaruhi kesimpulan tentang kewajaran saldo akun. Di sini, ukuran materialitas salah saji sangat dipengaruhi oleh risiko bawaan dan risiko pengendalian. Pembahasan selanjutnya mengenai prosedur audit. Apa itu prosedur audit? Yaitu langkah-langkah atau tahap-tahap yang dapat ditempuh oleh auditor untuk mengumpulkan dan menguji dari bukti audit. Di sini ada beberapa kategori prosedur audit. Yang pertama, prosedur pemahaman SPI. Yang kedua, prosedur pengujian SPI. Yang ketiga, prosedur pengujian substantif. Prosedur pemahaman SPI dan pengujian SPI itu ditunjukkan untuk mengukur kecukupan dan efektivitas SPI dalam mencegah potensi salah saji. Dari hasil pemahaman dan pengujian SPI itu digunakan untuk menentukan sifat, saat, dan luas pengujian substantif. Sifat audit itu berhubungan dengan kedalaman audit, sedangkan saat audit itu berhubungan dengan waktu pelaksanaan audit, dan luas audit berhubungan dengan jumlah bukti audit. Prosedur audit yang ketiga yaitu pengujian substantif, yaitu pengujian kewajaran saldo akun atau asersi manajemen. Prosedur pengujian substantif ini dapat diklasifikasikan. Yang pertama yaitu prosedur awal, yang kedua prosedur pengujian analitis, yang ketiga prosedur pengujian detail transaksi, yang keempat prosedur pengujian saldo akun, yang kelima prosedur pengujian estimasi akuntansi, dan yang terakhir prosedur pengujian penyajian dan pengungkapan. Prosedur audit secara detail ini dapat diklasifikasikan, yaitu yang pertama prosedur analitis, yaitu prosedur pengujian yang dilakukan dengan cara membandingkan angka objek audit dengan angka pembanding, seperti angka periode sebelumnya, angka anggaran, dan angka rata-rata industri. Yang kedua, prosedur tracing, yaitu prosedur pengujian dengan cara menelusuri dari bukti transaksi ke bukti pembukuan. Dan yang ketiga, yaitu prosedur vouching, adalah prosedur pengujian dengan cara menelusuri dari bukti pembukuan ke bukti transaksi. Prosedur audit yang keempat secara detail yaitu prosedur inspeksi.
adalah prosedur pengujian langsung terhadap bukti audit, misalnya pemeriksaan fisik aset dan pemeriksaan fisik dokumen. Yang kelima yaitu prosedur matematis, adalah prosedur pengujian kebenaran, perhitungan matematis seperti penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Yang keenam, prosedur penghitungan, yaitu prosedur pengujian dengan cara melakukan penghitungan ulang objek audit seperti penghitungan fisik aset tetap dan penghitungan fisik persediaan. Prosedur audit yang ketujuh yaitu prosedur konfirmasi, yaitu prosedur pengujian dengan cara mempertanyakan secara tertulis kepada pihak ketiga mengenai kebenaran objek audit, misalnya konfirmasi piutang dan konfirmasi persediaan yang disimpan di gudang umum. Yang kedelapan yaitu prosedur observasi, yaitu prosedur pengujian dengan cara menyaksikan suatu proses pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan bukti audit tertentu, contoh proses penghitungan fisik persediaan. Yang kesembilan, prosedur pengerjaan ulang, adalah prosedur pengujian dengan cara mengerjakan oleh suatu proses yang biasa dilakukan untuk menghasilkan bukti audit tertentu. Yang ke-10 yaitu prosedur wawancara. Di sini yaitu prosedur yang melakukan pengujian bukti audit yang dilakukan dengan melakukan wawancara dengan petugas atau pejabat yang terkait. Untuk bisa menjadi bukti audit, wawancara harus dilakukan secara tertulis. Yang ke-11 yaitu prosedur audit dengan bantuan komputer atau Computer Assisted Audit Technique atau CAAT, yaitu prosedur pengujian dilakukan dengan bantuan komputer terhadap bukti audit yang diproses dengan menggunakan komputer. Prosedur audit akan menghasilkan bukti audit. Bukti audit dapat dikelompokkan dari beberapa. Yang pertama, bukti analitis, yaitu hasil dari prosedur analitis. Yang kedua, bukti dokumen, hasil dari prosedur tracing, vouching, dan inspeksi dokumen. Yang ketiga, bukti fisik, hasil dari inspeksi fisik dan perhitungan fisik serta prosedur observasi. Yang keempat, bukti matematis, yaitu hasil dari pengujian matematis seperti perkalian, penjumlahan. Yang kelima, yaitu bukti konfirmasi, yaitu hasil dari pengujian konfirmasi. Yang keenam, bukti observasi, yaitu hasil dari prosedur observasi atas suatu proses dan prosedur. Yang ketujuh, bukti pernyataan tertulis, yaitu hasil dari prosedur wawancara yang diikuti dengan permintaan bukti tertulis. Yang kedelapan, bukti pengerjaan ulang, yaitu hasil dari pengerjaan ulang suatu prosedur atau proses yang biasa dilakukan untuk menghasilkan bukti audit. Yang kesembilan, bukti elektronik, yaitu hasil dari pengujian proses prosedur yang dilakukan secara elektronik serta hasil dari pengujian audit berbantu komputer. Dalam prosedur vouching versus tracing, kita lihat arah pengujian vouching itu dimulai dari buku besar, jurnal ke bukti transaksi, kemudian kembali lagi ke bukti transaksi, jurnal, dan buku besar. Ini dilakukan dengan dua tahap sehingga dapat diperoleh asersi dan eksistensinya atau terjadinya. Sedangkan prosedur tracing itu dimulai dari bukti transaksi ke jurnal dan buku besar dan hanya dilakukan satu tahap sehingga harus ada kelengkapan dari bukti audit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kertas kerja audit. Apa itu kertas kerja audit? Yaitu seluruh dokumen pelaksanaan audit yang dikumpulkan oleh auditor selama proses pelaksanaan audit, dimulai dari perencanaan audit sampai dengan pelaporan hasil audit. Sini ada beberapa fungsi kertas kerja audit, yaitu yang pertama sebagai alat perencanaan audit, sebagai alat koordinasi pelaksanaan audit, sebagai kontrol pelaksanaan audit, sebagai alat pembuktian pelaksanaan audit, dan kelima sebagai pendukung kesimpulan audit. Ada 6 bentuk kertas kerja audit yang biasanya digunakan dan lazimnya digunakan oleh auditor. Yang pertama yaitu program audit. Di sini berfungsi untuk mendeskripsikan apa itu tujuan audit, prosedur yang harus ditempuh, pedoman dalam membuat kesimpulan audit, siapa yang harus melaksanakan audit, dan target waktu pelaksanaan dan penyelesaian audit. Bentuk yang kedua yaitu memo audit, adalah catatan auditor dalam bentuk narasi untuk mendeskripsikan fakta, pandangan, serta catatan-catatan penting lainnya. Yang ketiga, daftar pendukung. Di sini adalah tabel atau analisis tertulis untuk mendeskripsikan secara detail saldo akun tertentu. Yang keempat, daftar utama adalah dokumen yang digunakan untuk meringkas daftar pendukung. Bentuk kertas kerja audit yang kelima yaitu kompilasi kertas kerja, yaitu tabel untuk mengkompilasikan seluruh kertas kerja yang dibuat selama proses pelaksanaan audit. Kompilasi kertas kerja di sini berfungsi untuk memudahkan auditor dalam melihat pengaruh seluruh kertas kerja terhadap laporan keuangan yang diaudit. Di sini ada terdiri dari dua, yaitu kertas kerja berbentuk neraca dan kompilasi kertas kerja berbentuk laporan rugi laba. Untuk kertas kerja yang terakhir yaitu informasi pendukung, yaitu berbagai dokumen yang dikumpulkan untuk kepentingan audit, misalnya kopi manual akuntansi, kopi notulen rapat manajemen, kopi kontrak-kontrak bisnis, serta kopi dari dokumen yang penting lainnya.
Ada beberapa elemen ataupun bagian dari kertas kerja audit. Yang pertama harus mencantumkan nama dan alamat KAP, yang kedua nama kertas kerja, yang ketiga indeks atau kode kertas kerja untuk kepentingan pengarsipan, yang keempat indeks silang untuk menandai dari kertas kerja mana asal suatu data dan ke kertas kerja mana data dipindahkan, yang kelima tick marks yaitu untuk menjelaskan prosedur audit yang telah dilakukan auditor, yang keenam yaitu tanggal yaitu tanda tangan dan nama pembuat kertas kerja serta pereview kertas kerja. Kertas kerja itu adalah milik auditor. Jadi auditor tidak diperkenankan mengungkapkan kertas kerja kepada siapapun karena kertas kerja memuat berbagai informasi rahasia klien. Auditor hanya boleh mengungkapkan kertas kerja kepada pihak lain jika mendapatkan izin dari klien atau karena untuk memenuhi tuntutan hukum. Kertas kerja dapat diarsip atau disimpan dengan dua hal. Yang pertama, arsip sementara adalah untuk kertas kerja yang hanya berhubungan dengan kebutuhan audit tahun berjalan. Yang kedua, arsip permanen, yaitu untuk kertas kerja yang bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan audit tahun-tahun yang akan datang. Berikut ada ilustrasi dari bentuk kertas kerja audit yang memuat beberapa elemen dari kertas kerja audit. Yang pertama kita lihat di A. A itulah daftar utama yang terdiri dari saldo kas, sedangkan yang B yaitu daftar pendukung yang terdiri dari berita acara dan rekonsiliasi bank A dan bank B. Elemen selanjutnya yang ada dalam kertas kerja bisa kita lihat juga pada ilustrasi berikut. Di sini ada tick marks ya dan indeks silang, di mana tick marks dan indeks silang merupakan elemen dari kertas kerja audit. Kemudian kita lihat di slide ini adalah bentuk ilustrasi kertas kerja audit, kompilasi kertas kerja dalam bentuk neraca, di mana kompilasi kertas kerja yang sudah kita bahas terdiri dari dua, dalam bentuk neraca dan dalam bentuk laba rugi. Dalam bentuk neraca di sini ada indeks kertas kerja ya ABC, kemudian indeks silang menjelaskan bahwa baris tersebut berasal dari kertas kerja berindeks A, B, dan C, dan seterusnya. Kemudian indeks kertas kerja untuk kompilasi kertas kerja dalam bentuk neraca.